Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini adalah video lanjutan untuk praktikum Big Data Analytics. Di sini saya akan mencoba simulasi mengenai eh, data yang bisa digunakan untuk propensity score matching atau kalian gunakan untuk analisis dampak, khususnya untuk strategi potensi mengurangi potensi bias seperti itu. Tuh, ini saya coba simulasikan. Oke, ini jika kalian lihat di sini sebenarnya saya sudah punya dataset ya, di mana dataset ini itu adalah data yang bersumber dari survei rumah tangga usaha peternakan yang ada di Indonesia. Kemudian ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik tahun 2014. Jadi kan survei pertanian itu dilakukan 10 tahun sekali di Indonesia kayak gitu. Tuh. Nah, total di sini ada kalian bisa scroll ke bawah atau misalkan kalian bisa pakai shortcut itu dia Control Shift bawah kayak gitu. Nah, Control Shift bawah itu di sini total ada 42.410 data ya. Kemudian datanya ini terdiri dari data apa saja? Di sini saya punya data kredit. Kredit ini akan kita coba estimasi sebagai program dari pemerintah. Karena kan di Indonesia itu ada yang namanya kredit usaha rakyat, begitu. Nah, apakah kredit usaha rakyat ini kemudian bisa meningkatkan kinerja usaha peternakan di Indonesia? Itu bisa kita kaji. Pertama, kita harus tahu dulu, kalau kalian sudah membaca sebenarnya di skripsi saya, ini kan judulnya tentang keputusan peternak mengambil kredit ya. Judulnya adalah keputusan peternak mengambil kredit dan dampaknya terhadap kinerja usaha peternakan di Indonesia. Kita cari tahu dulu, apa sih faktor yang menyebabkan peternak itu mau mengambil kredit atau mau menggunakan kredit untuk modal usahanya ya. Jadi kreditnya itu ditujukan untuk kegiatan produktif usaha gitu. Jadi bukan untuk kegiatan konsumtif tapi kegiatan produktif. Tuh. Pertama, ini ada jenis ternaknya. Jenis ternaknya itu tadi udah saya jelaskan kalau misalkan di dalam skripsi saya ini bisa kalian scroll di sini. Nah, jadi kan ini ada yang dia faktornya variabelnya dummy, ada yang dia berupa data rasio. Jadi bisa kalian baca nanti di bagian metode khususnya. Itu apa justifikasi saya dalam menentukan mana yang menggunakan variabel dummy, mana yang tidak, kayak gitu. Jadi misalkan contohnya, lokasi rumah tangga usaha peternakan itu ada yang dummy. Dia kalau di Pulau Jawa dia bernilai satu. Artinya kalau dia usaha peternakannya di luar Pulau Jawa dia bernilai nol, gitu. Kemudian usia dia dalam variabelnya dia rasio kayak gitu. Kemudian jenis kelamin kalau dia usaha peternakannya itu dia ketuanya laki-laki berarti dia bernilai satu. Tingkat pendidikannya ini dia datanya rasio. Jenis ternaknya itu kalau dia ruminansia itu satu, kalau unggas nol. Kemudian rumah tangga usaha jumlah tanggungan dalam keluarga itu artinya keluarga petani itu terdiri dari berapa orang kayak gitu. Atau misalnya seorang peternak tersebut itu punya istri, kemudian punya anak berapa, kayak gitu. Itu adalah jumlah tanggungan keluarga, kayak gitu. Ternyata nanti dilihat rata-ratanya adalah 4 orang. Kemudian pengalaman beternaknya itu dalam rasio, dia datanya rasio, kepemilikan lahan dia milik sendiri, kemudian dia kalau milik sendiri satu, milik orang lain, artinya dia petani penggarap atau peternak penggarap, itu dia nilainya nol. Keanggotaan koperasi dia nilainya satu, kalau dia anggota. Kemudian dia kalau misalnya memiliki kelompok peternak, artinya dia masuk ke dalam kelompok, dia anggota, kalau jadi anggota satu, kalau keanggotaan asosiasi itu dia satu, kemudian dia kalau dapat penyuluhan satu, dia memiliki mitra satu, dan omset penjualan, keuntungan, dan jumlah ternak ini dia datanya rasio. Untuk yang omset dan keuntungan dia dalam satuan rupiah.
Sehingga ini semua datanya, kemudian ini adalah data yang sudah di cleansing, ya. Apabila teman-teman ingin melihat data aslinya, sebenarnya saya punya. Jadi kalau data di BPS, ini mungkin saya contohkan satu, ya. Datanya itu sangat besar sekali. Jadi aslinya itu datasetnya ada 178 rumah tangga usaha peternakan di Indonesia. Tapi yang on support, artinya yang sudah saya cleansing, yang sudah saya bersihkan itu adalah 42.210 tadi. Kayak gitu. Tuh. Nah, pasti loading kayak gitu. Nah, karena untuk mempersingkat waktu, sebenarnya karena saya sudah bersihkan datanya, artinya kalian tinggal mempelajari teknik analisisnya, kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan kalian buka ya, itu bisa nanti tinggal file, kemudian kalian import Excel ya. Jadi kalian klik Excel, terus kalian browse. Nanti saya akan kirimkan datanya itu adalah data yang sudah diolah ini ada di data 22 Maret 2022. Ini adalah data skripsi saya. Kemudian kita tunggu sampai nanti di sini itemnya muncul kayak gitu. Nah, ini udah mulai masuk. Nah, muncul. Item datanya adalah ada 42.410. Kemudian kalian klik import first row as variable names, itu kalian klik OK. Nah, ini kan karena saya tadi sudah ngoding duluan, ini kalian harusnya tinggal lanjut. Tapi saya klik yes dulu, karena ini untuk menghapus yang data yang sudah tadi saya masukkan. Tuh. Kemudian kalian bisa cek di sini, di data editor. Nih, data editor, ini bisa kalian edit sebenarnya. Nih, datanya sudah muncul, bisa kalian cek apakah benar. Nih, ada di sini yang masuk adalah 42.409 yang terbaca oleh Stata. Karena bisa jadi memang gitu. Jadi kalau misalkan eh, enaknya kalau misalkan kita itu menggunakan data sekunder, kita memiliki data yang tak terbatas sehingga mereka kita bisa cek langsung mana yang on support di sebuah aplikasi atau sebuah software kayak gitu. Tapi di Excel itu bisa saja jadi nanti berbeda kayak gitu. Tuh, tapi kalau misalkan kalian menggunakan data primer itu kan biasanya dia ada yang kecil, ada yang data yang besar kayak gitu. Dan data primer yang besar itu lebih bagus gitu. Untuk memanfaatkan data sekunder ini ya biar jadi sebuah analisis ya kita manfaatkan kayak gitu. Tuh. Nah, ini ketika dia sudah muncul ada 21 variabel, 42.409 observasi. Kalian mulai klik yang ini, New Do File Editor. Ya, nih, ini masih untitled. Kalian tinggal klik file, kemudian klik open, ya, open. Nanti saya akan kirimkan codingannya. Codingannya itu ini, dataset SIB 2026. Nah, ini sebenarnya udah muncul di sini. Ih, mungkin karena udah dibuka open, terus habis itu ini kalian klik dataset yang do file. Ini filenya berupa do file dataset SIP 2026. Nah, ini adalah codingan yang saya lakukan ya. Jadi ketika saya sudah punya datanya, ini berupa Excel ya kan. Data 22 Maret 2022 Excel, saya klik PS Match 2. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman itu belum melakukan instalasi Patch Match 2, Kak, Patch Match 2-nya nggak bisa. Nanti eh, tanya aja ke saya, nanti saya kirimkan codingan untuk instalasi Patch Match 2. Jadi propensity score matching ini memang dia shortcutnya atau komennya itu harus diinstal terlebih dahulu di statanya kayak gitu. Jadi teman-teman yang belum punya stata bisa minta tolong Pak Wahyudi untuk prosedur instalasinya. Kalaupun nanti nggak bisa, bisa teman-teman ke Labcom kayak gitu. Nah, di PS Match 2 ini kita mencoba menduga ada nggak sih dampak dari pemberian kredit terhadap ini semua variabel X-nya gitu. Kemudian di sini ada outcome-nya adalah omset, keuntungan dan aset kayak gitu. Ini adalah komen atau perintah untuk mengetahui deskriptif statistik dari data
yang kita punya data sekundernya. Ini kemudian saya running lagi. Ini kalau kalian mau pakai regresi logistik, ya ini bisa pakai regresi logistik dan ini untuk yang eh, apa kita tahu gimana data tersebut itu diperbandingkan. Tuh. Kalian tinggal karena saya sudah melakukan codingan, kalian bisa sebenarnya bisa copy satu-satu. Misalkan copy yang ini. Ya, copy. Kalian balik lagi ke start A, kalian munculkan di komen sini, itu di paste. Nih. Nah, terus kalian klik enter, ya, itu akan langsung muncul biasanya. Tuh. Cuma karena saya ingin mengajarkan yang dari sini, jadi kalian karena saya memang tidak akan mengajarkan kalian untuk yang codingan, tapi saya ingin kalian belajar bagaimana cara menganalisis datanya, gitu. Tuh, karena kita big data analytics. Ini tinggal kalian execute. Nah, ketika kalian sudah mengklik execute, maka di Stata ini, ketika kalian kembali ke Stata, ini sebentar. Nah, nih, itu akan langsung bergerak sendiri. Biasanya di sini nih akan muncul dia bergerak kayak gitu. Tuh. Nah, maka dia akan bergerak sendiri seperti ini. Tuh. Karena saya sudah melakukan coding, jadi codingnya saya copy, kemudian saya kirimkan ke kalian. Kalian tinggal melihat hasil datanya, kemudian nanti kalian coba analisis. Tuh. Nah, ini masih muncul, jadi ditunggu saja. Mungkin butuh waktu beberapa menit memang. Kalian bisa mempelajari, menganalisis propensity score matching ini kalian bisa pelajari di bab ini. Di bagian terakhir. Nah, nih. Dampak kredit terhadap kinerja usaha peternakan di Indonesia. Kita tahu kinerja itu merupakan tingkat pencapaian keberhasilan dari suatu usaha yang nanti ini kita analisis berdasarkan tiga variabel outcome atau variabel hasil istilahnya. Jadi kalau misalkan kalian sudah belajar di regresi, itu ada variabel X yang variabel yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi adalah hasilnya yaitu outcome-nya Y. Sehingga di sini saya menggunakan data, common supportnya adalah yang menggunakan kredit itu sebanyak 3.838 peternak. Kemudian yang tidak menggunakan kredit ada 38.554. Ini adalah kelompok kontrol dan ini adalah kelompok treatment. Itu pembedanya. Kemudian nanti ketika sudah dianalisis, kita analisis ke dampaknya. Kira-kira ketika mereka menggunakan kredit, dampaknya seperti apa? Kayak gitu. Kalau tidak menggunakan kredit, ini yang unmatched. Ya. ATT ini adalah average treatment on treated. Jadi ketika sudah diberi kredit atau dampak dari treatmentnya. Oke, ternyata kalau misalkan dia ini kita perbandingkan ya jumlah ternaknya, yang menggunakan kredit itu dia punya jumlah ternak sebanyak 131 ternak. Tapi yang tidak menggunakan kredit itu ternaknya cuma sebesar 29. Kayak gitu. Ini dia signifikan secara statistik. Jadi kalau signifikan di taraf 5% itu T statistiknya harus lebih besar dari T tabel, itu jumlahnya 1,96. Kalau di taraf nyata 1%, itu T tabelnya harus di atas 2,58. Ini T statistiknya adalah 4,35 dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, ini perbedaannya jauh sekali. Yang dapat kredit jumlah ternaknya 131, yang tidak menggunakan kredit hanya 29. Kemudian kita analisis dari omset penjualannya. Ternyata yang menggunakan kredit omsetnya adalah sebesar 23.299.143. Tapi yang kelompok kontrol dia omsetnya hanya sebesar 9.798.510. Keuntungannya juga, keuntungan yang menggunakan kredit, dia memperoleh keuntungan setahun itu sebesar 22 juta 961.005,
dan yang tidak menggunakan kredit itu sebesar 9.612.395. Nah, nih kita coba cek. Oke, ini dia masih terus berproses, ditunggu aja ya. Kalian sambil menunggunya itu bisa sambil baca analisisnya. Ini gimana? Nah, nih berdasarkan ini hasil output softwarenya itu menunjukkan bahwa ternyata penyaluran kredit pada usaha peternak itu usaha peternakan berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah ternak. Hal ini ditunjukkan di mana usaha peternakan yang menggunakan kredit memiliki jumlah sebesar 132 ekor. Dilihat dari mana? Dilihat dari sini, 131,6. Jadi kita bulatkan aja ke 132 atau bisa ke 131 aja gitu. Tuh, 131 ekor, sedangkan usaha peternakan yang tidak menggunakan kredit memiliki jumlah ternak sebanyak 30 ekor. Tadi kan 29,51 saya bulatkan ke 30. Kayak gitu. Ya, artinya apa? Artinya, ini nih yang harus kalian highlight. Hal tersebut itu menunjukkan terdapat perbedaan jumlah ternak sebesar 102 ekor antara usaha peternakan yang menggunakan kredit dan tidak mempunyai kredit. Bayangkan, kalau misalkan kita analisis dampak dari sebuah kebijakan itu menghasilkan rumusan seperti ini, maka kita bisa tahu mana saja kebijakan yang dia itu berpengaruh positif terhadap kinerja usaha peternakan atau bermanfaat bagi masyarakat, terutama khususnya petani, peternak, ataupun nelayan, itu bisa kita evaluasi sebagai orang agribisnis, kayak gitu. Dengan demikian, kalian bisa mulai merumuskan rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, usaha peternakan yang menggunakan kredit memiliki jumlah ternak 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan usaha peternakan yang tidak menggunakan kredit. Dengan hal tersebut, itu menunjukkan bahwa kredit berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah ternak yang berpengaruh pada peningkatan kinerja usaha peternakan. Kalian bisa melihat analisis saya di sini, bisa kalian baca ya. Intinya adalah ketika kalian nanti sudah menganalisis, apa rekomendasi yang kalian sarankan? Kayak gitu. Nih, jadi setelah kalian simpulkan, pemberian kredit ternyata berpengaruh terhadap kinerja usaha peternakan yang dapat diukur menggunakan indikator variabel peningkatan jumlah ternak, omset penjualan, dan keuntungan usaha. Dengan demikian, usaha peternakan yang ingin meningkatkan kinerja usahanya, penggunaan kredit untuk tujuan peningkatan modal usaha dapat berpengaruh secara positif. Maka di sini kalian bisa mulai merumuskan ya bagi lembaga perbankan maupun lembaga keuangan mikro agar dapat berperan sebagai sumber pembiayaan pertanian inklusif yang guna mendukung perkembangan bisnis usaha peternakan melalui pemberian kredit secara produktif dengan melalui monitoring dan evaluating secara terus-menerus. Jadi kita evaluasi kembali apakah memang kredit tersebut berdampak positif pada usaha peternakannya seperti itu. Tuh. Oke, ini masih belum selesai. Dilihat aja. Kemudian nah, ini adalah data dari BPS kayak gitu. Kemudian, Kak, bagaimana cara meng-cleansing data, Kak, sampai kita punya dataset yang siap dimasukkan ke dalam software statanya. Ini saya klik. Jadi kalian klik yang ini, pojok kiri atas, pojok kiri atas. Oke, ini kalian klik filter. Filternya dihidupkan dulu. Jadi nanti kalian bisa muncul filter. Filter ini kodenya gimana, Kak? Makanya kalian bisa pelajari di kuesionernya. Jadi kuesioner itu adalah tujuannya untuk panduan penelitian. Misalkan kayak nih, oh ini nama jenis eh, ternak yang diusahakan oleh peternak. Kemudian kalian bisa cek yang lainnya. Ini bisa saja jadi misalkan, oh ini keuntungan, nanti ini adalah apa kayak gitu. Jadi pertanyaan di kuesioner itu misalkan pertanyaan nanti 5 untuk yang poin satu dan lain-lain itu bisa dicek. Nanti saya coba kirimkan kuesionernya. Kayak gitu. Ini provinsinya juga nanti dibagi. Jadi ini udah seluruh Indonesia dibagi secara statistik secara merata. Seperti itu. Tuh, ini baru yang dataset satu. Dia totalnya adalah Ctrl Shift bawah.
itu sekitar 100 nih. Berarti 100 nih. Nah, nih nanti harusnya kayaknya sekitar 178.000 kalau nggak salah. Yang tersedia di BPS. Ini masih belum selesai. Biasanya kalau selesai itu ada kata M. Tuh. Nah, untuk cleansing datanya itu kalian bisa melihat ya atau mencari data yang kalian perlukan dulu. Misalkan, oh saya mau menganalisis dampak kreditnya di Pulau Jawa saja, Kak. Gitu. Di Pulau Jawa ada berapa provinsi? Silahkan kalian klik, oh misalkan Jakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, terus misalkan nanti eh, daerah istimewa Yogyakarta dan seterusnya. Itu disesuaikan dengan kode yang ada di sini. Jadi nanti kalian coba cek, eh, ini kan muncul ya, jadi yang berapa yang di Jakarta, berapa yang ini gitu. Nah, ini kalau data yang cuma di Jakarta, Jawa Tengah dan seterusnya, tuh ini masih ada, oh masih lumayan, ada sekitar 600 lebih, lebih ya. Nih, dari ada 23.000 tuh. 23.009 untuk yang di Jawa saja, kayak gitu. Tuh. Atau kalian mau seluruh Indonesia juga nggak masalah. Untuk cleansing data, pokoknya intinya kalian pilih pertama itu data yang ingin kalian gunakan. Kemudian kalau misalkan ada data kosong, ya, karena pasti nanti ada data-data yang misalkan tidak diperlukan atau blank, itu bisa kalian drop. Nih, misalkan data yang ini saja, yang nggak ada isinya. Jadi kita nggak jelas ini provinsi mana. Itu bisa kalian drop. Jadi maksudnya kalian ini kontrol shift kanan, kalian misalkan ke sini seterusnya terus hapus sampai ke bawah kayak gitu. Tuh, kalian hapus file-file atau data-data yang tidak support gitu. Itu satu. Pertama kita eliminasi dulu mana data yang diperlukan, kemudian mana data yang istilahnya data kotor atau data bisa juga data yang kedua adalah data yang pencilan. Misalkan nanti jumlah ternaknya itu umumnya misalkan oh sampai 100. Misalkan nanti jumlah ternaknya ada yang cuma satu rumah tangga usaha peternakan itu misalkan 10.000. Artinya kan gapnya terlalu jauh. Jadi untuk pembandingnya jadinya terlalu bias sehingga kita perlu drop aja data yang menjadi outlier atau pencilan itu. Tuh, tuh. Kemudian ini analisis datanya. Nanti saya mungkin akan tugas kalian itu adalah nanti mendiskusikan ya kalian coba analisis dari jurnal-jurnal propensity score matching ini mana saja ya laptop. Iya ada Pak. Enggak. Habis bisa ya Bapak. Sebentar. Ya, tenang. Oke, makasih Bapak.
Oke. Kemudian ini nanti kalian coba analisis ya. Setelah kalian menganalisis, kalian coba rekomendasikan strategi ataupun juga kebijakan apa yang perlu dilakukan kayak gitu. Tuh. Ini kita coba buka aja dari jurnalnya satu. Hmm. Pengaruh remitansi terhadap perbedaan kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dengan metode propensity score matching. Ini kita coba buka. Ini sebenarnya semuanya adalah data-data tentang jurnal propensity score matching. Bisa kalian pelajari seperti apa mereka menguraikan eh, data permasalahan, data metode, dan lain-lainnya. Coba. Nih. Ada anggapan umum dalam literatur di antara pembuat kebijakan antara remitansi migran dengan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di daerah asal. Seperti investasi asing langsung dan arus modal lainnya, remitansi ini memainkan peran penting yang sama dalam pembangunan ekonomi. Penelitian ini memberikan atau meneliti tentang remitansi baik dari internasional dan ini menggunakan data IFLS dan ini mengamati nanti perkembangan pendapatan investasi aset rumah tangga sebagai ukuran kesejahteraan. Jadi diperbandingkan masih rumah tangga yang dia ini dari migran dan non migran, kemudian dia diperbandingkan kesejahteraannya berdasarkan tadi ini ukuran kesejahteraannya adalah dari investasinya nanti seperti apa dengan metode propensity score matching yang difference in difference. Ini nanti dapat diukur dalam pendapatan dan aset rumah tangga diperbandingkan dengan rumah tangga yang non remitansi atau non transmigran kayak gitu. Tuh, nanti ditemukan apa. Oke. Nah, ini sudah end do file. Jadi ketika kalian sudah menemukan akhir dari hasil codingan saya, ya kan kalian tinggal nge-execute, tinggal ditungguin datanya. Ternyata data yang on support itu adalah 40.000 dengan yang treatment, artinya usaha peternakan yang menggunakan kredit itu sebesar 3.759. Kak, kok ada bedanya? Ini sebenarnya data yang saya cleansing sekali, jadi saya bersihkan lagi. Jadi dari 42.000 itu saya kurangi lagi outlier-outliernya, saya hapuskan lagi, saya bersihkan lagi gitu. Kemudian ada 36.809 rumah tangga usaha peternakan yang tidak menggunakan kredit. Sehingga yang on support 40.000. Dari situ ya, ketika kalian melihat kata logistik, artinya saya ingin menduga pakai metode logistik biner, regresi logistik kayak gitu. Tuh, kemudian variabel kredit sebagai variabel yang saya gunakan sebagai pengaruh, kira-kira usaha peternakan itu menggunakan kredit. Faktornya apa saja sih gitu. Ini saya duga faktor-faktor yang mempengaruhi usaha peternakan menggunakan kredit kayak gitu. Ini hasilnya adalah dia signifikan secara probability dan chi-square, kemudian dia observasinya 42.000. Ini signifikan semua kecuali tingkat pendidikan. Pengalaman beternak ini signifikan pada taraf nyata 5%, kepemilikan lahan taraf 5%, kepemilikan ternak dan sarana usaha ternak tidak signifikan, kemudian yang keanggotaan asosiasi dalam taraf 5%. Kemudian ada kata PS Match 2, ini yang dia analisis dampak dari pemberian kredit. Gimana nih usaha peternakan yang menggunakan kredit, dampaknya seperti apa? Itu.
Ini kalian cek yang tadi. Ternyata yang setelah di treatment, dia omsetnya ada 23.551.549. Ini signifikan dalam taraf 5%. Kayak gitu. Tuh, kemudian yang keuntungannya sama tadi dan seterusnya. Karena sudah saya jelaskan, nanti silahkan kalian coba sendiri di Stata. Ini data grafiknya. Jadi kalau misalkan kita perbandingkan secara langsung, itu akan ada yang namanya overestimate. Sehingga ada data yang dikontrol yang tidak menggunakan kredit, itu seolah-olah tinggi nilainya. Tapi yang ditreatment rendah. Sehingga ketika kita menggunakan propensity score matching, dia akan berkisar. Kita bandingkan dengan karakteristik yang sama, kayak gitu. Sehingga data-data tersebut itu sudah dikurangi biasnya maksimal oleh propensity score matching, kayak gitu. Itu mungkin itu dari saya. Silakan teman-teman yang eh, laptopnya support, kalau misalkan ingin mencoba meng-run atau yang sudah punya instalasi Stata, silahkan ini dimanfaatkan dataset dan do file-nya untuk dianalisis kemudian. Dan untuk yang teman-teman yang belum punya laptop, nanti bisa ke Labcom, kemudian konsultasi dengan Asprap untuk meminjaman komputer. Jadi komputer Agri itu beberapa udah di install Stata untuk kalian coba analisis propensity score matching. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.